warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viviana Eka Heristianta. Saya guru SD Negeri 1 Sanggra, Kecamatan Kebun Agung, Kabupaten Pacitan. Saya salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Kali ini, saya mengambil materi harmoni dalam ekosistem di kelas 5 dengan menggunakan proyek Based Learning atau PJBL. Untuk lebih jelasnya, silahkan melihat video yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, kelas maju dipimpin berdoa dulu teman-temannya. Kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Ayo silakan maju depan. Silakan berdiri. Lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Nah, adakah yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah, masuk semua. Nah, seperti biasa, untuk mengawali kita adakan pembacaan literasi selama 10 menit. 5 menit untuk membaca, dan kemudian 5 menit nanti akan ada menceritakan yang dibaca. Nah, silakan maju satu persatu, silakan diambil bukunya di pojok baca seperti biasa. Mulai dari sana, tidak usah berebut, satu dan terus dilanjutkan. Waktunya 5 menit untuk membaca ya. Bisa dimulai dari sekarang.
Usai, sekarang coba ceritakan yang kamu baca selama 5 menit tadi. Ayo Madya. Gejalanya tubuh bayi perempuan dan bayi laki-laki tidak sama. Oh, jadi ada perbedaan ya antara laki-laki dan perempuan. Apa bedanya? Dilihat dari alat kelamin yang dimiliki. Dari alat kelamin. Terus ada apa lagi? Sudah, itu. Tak hanya itu, anak perempuan dan laki-laki juga memiliki perbedaan tingkah laku. Perbedaan tingkah lakunya. Oke. Sekarang Risma, apa yang kamu baca tadi? Tentang hewan. Hewan apa saja yang kamu baca? Cacing, bintang laut, oke. Nah, sekarang silakan ditutup bukunya. Literasi kita selesaikan. Sekarang ditutup bukunya, kemudian dikumpulkan kembali mulai dari Oke, sekarang silakan berdiri, periksa kerapian, kelengkapan pakaian, mulai dari kerak, dirapikan kerannya. Kalau masih ada yang berdiri kerannya, kemudian dilihat ya di bawahnya pakai kaos kaki semua, ya sepatu. Oke, sekarang dilihat kanan kirinya. Kalau masih ada sampah, masih kurang bersih, bisa diambil kemudian dibuang. Sudah bersih semua? Ya, dibuang. Oke, sudah bersih semua. Silakan duduk kembali. Nah, di sini Pak Eka ingin mengingatkan, sekarang kan masih masa pandemi, gitu. Nah, kita memang diwajibkan memakai masker. Alhamdulillah anak-anak semua memakai masker. Selain itu, ini kan masih musimnya pancaroba ya, pergantian musim. Jadi banyak penyakit, batuk, pilek, ya. Nah, itu juga untuk menjaga diri kita dan juga teman-teman. Nah, dimulai dari diri sendiri. Jadi kalau kalian memakai masker untuk diri sendiri, jadi kalian juga tidak menularkan kepada orang lain, kepada teman-teman. Oke? Lemes, kok lemes? Coba ayo lihat, Pak Eka ingin melihat semangatnya, berdiri semua. Selamat pagi. Kurang kompak, kurang semangat. Selamat pagi. Luar biasa. Oke. Sudah siap belajar? Saya siap, pasti siap, selalu siap. Alhamdulillah sudah semangat untuk belajarnya. Coba sekarang tepuk semangat. Oke, silakan duduk kembali. Oke, Pak Eka ingin bertanya, apakah pernah ke sawah? Ada yang pernah coba ya? Di sawah itu ada hewan apa saja? Ada kata, ada tikus, ular, terus ada lagi cacing, burung. Ya banyak ya di sawah. Kira-kira ada yang menyebabkan gagal panen nggak kalau di sawah? Ada. Apa saja hewannya? Tikus, karena tikus memakan padi. Kemudian burung apa? Burung pipit. Itu juga memakan padi, jadi menghabiskan padi. Nah, kalau misalnya burung pipit itu tadi semakin banyak,
maka yang akan terjadi adalah kegagalan panen. Dan sedangkan kulit itu kira-kira dimakan oleh apa? Oleh apa? Ular. Dan misalnya ular itu kan kita habiskan, musnah ular. Nah, maka apakah yang akan terjadi? Nah, tidak ada yang tahu ya terjadi apa. Maka dari itu nanti kita akan belajar di sini tentang harmoni dalam ekosistem. Nah, di materi kali ini tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu untuk menganalisis hubungan dan peran antar unsur di dalam ekosistem yang ada di lingkungan masing-masing. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kalian dapat menerapkan ke kehidupan sehari-hari. Bagaimana itu ekosistem, bagaimana itu adanya rantai makanan. Jadi pentingnya misalnya ular, kalau ada ular ya tidak dibunuh tapi hanya menghindar. Jadi seperti itu. Jadi kalian dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Pak Eka punya video. Coba kalian amati dulu. Kita mulai dari komponen ekosistem yang terkecil, yaitu organisme atau individu. Kemudian naik ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu populasi. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang komponen ekosistem. Dalam misi sebelumnya, bahwa komponen ekosistem terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik mencakup seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, baik berupa hewan, tumbuhan maupun mikroorganisme. Selain komponen biotik, terdapat juga komponen abiotik ataupun tanaman. Komponen abiotik mencakup seluruh benda-benda yang telah hidup, misalnya air, tanah, udara, buah-buahan, dan lain sebagainya. Komponen abiotik ini dapat menunjang kehidupan dari komponen biotik, dan keduanya berinteraksi dengan melakukan hubungan timbal balik yang dapat menguntungkan maupun merugikan satu sama lain. Setelah kita mempelajari komponen ekosistem, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis ekosistem. Tadi kalian melihat video tentang apa? Hewan. Tentang apa? Adanya ekosistem. Oke. Sekarang coba silakan keluarkan buku kalian, buku catatan masing-masing. Letak ekosistem di hierarki kehidupan. Kita mulai dari komponen ekosistem yang terkecil, yaitu organisme atau individu. Nah, komponen yang paling rendah atau yang terkecil adalah makhluk individu. Ini adalah contoh makhluk individu. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu makhluk individu? Angkat tangan. Adakah yang tahu apa yang dimaksud? Agak keras. Hewan yang terdiri atas satu Hewan yang terdiri atas
satu hewan saja, betul. Jadi makhluk individu itu adalah seperti yang dijelaskan oleh Mas. Nah, seperti ini. Ini kan ada beberapa hewan. Kira-kira ini dinamakan apa? Populasi. Jadi populasi ini adalah, ada yang tahu? Angkat tangan. Hewan yang berkelompok, boleh. Hewan yang berkelompok, karena di sini ada satu kelompok, betul. Ada lagi yang ingin memberi jawaban? Yang dimaksud populasi? Nah, di sini dilihat, ini contohnya populasi. Ada berapa hewan ini? Ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hewan. Dengan jenis yang sama atau berbeda? Jenis yang sama, sama-sama apa ini? Rusa. Nah, ini jenis yang sama, tapi ada beberapa hewan. Nah, itulah yang dinamakan populasi. Nah, kemudian selanjutnya ini di atasnya lagi. Nah, ini di atasnya lagi ada hewan yang berbagai macam jenis. Contohnya ini. Ini ada berbagai macam jenis ya. Ini dinamakan apa? Dinamakan komunitas. Tadi populasi itu yang satu jenis, tapi banyak hewannya, tidak hanya satu. Kalau komunitas terdiri dari beberapa hewan dan dari beberapa jenis, tidak hanya satu jenis. Nah, itu tadi tentang apa tadi? Komunitas. Nah, kemudian di atasnya lagi itu kalau sudah makhluk hidup. Kalau kita berbicara dengan makhluk yang tak hidup seperti ini makhluk hidup juga, maaf. Nah, di sini ada hidupnya terlihat ya ini. Nah, kemudian makhluk tak hidupnya ada udara, terus ada apa lagi? Tanah, terus ada apa lagi? Matahari. Betul. Nah, kalau sudah hubungan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup, itulah yang dinamakan ekosistem. Ya, ekosistem. Ekosistem itu hubungan antara makhluk hidup atau yang kita sebut biotik dengan makhluk tak hidup, abiotik. Apakah contohnya biotik? Rumput, hewan, ya itu biotik. Kalau abiotik, batu, tanah, udara, terus matahari, air, itu adalah abiotik atau tidak hidup. Nah, itu semua akan berhubungan. Ya, nah, itu semua akan berhubungan. Contohnya ini, rusa ini juga membutuhkan udara. Tadi kita membahas tentang hubungan biotik dan abiotik. Seperti contoh yang tadi saya katakan, ada padi dimakan oleh tikus. Jadi padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh siapa? Ular. Kemudian ular dimakan oleh siapa? Elang. Kemudian elang dimakan oleh siapa? Sudah. Oke, elang ini adalah
tingkat tertinggi. Jadi diawali oleh padi. Padi itu adalah contoh dari produsen. Nah, ini tadi yang dinamakan rantai makanan. Nah, di sini ada suatu permasalahan. Coba dilihat. Nah, ini ada 5 ton terenggiling dimusnahkan. Nah, ini banyak sekali ular yang ditangkap. Nah, ini muncul permasalahan. Permasalahannya adalah banyak hewan yang ditangkap, kemudian akhirnya akan habis. Nanti akibatnya apa? Nah, itu muncul permasalahan. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, nanti kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok yang terdiri atas 4 anak dan 5 anak. Nah, ini nanti kita akan sedikit bermain untuk menentukan kelompoknya. Silakan berdiri. Ayo maju, silakan mengitari Pak Eka. Permainannya adalah kelipatan bas. Nah, kelipatan bas ini nanti misalnya kelipatan 3 bas dari oli 1, 2. Nah, kelipatan 3 itu adalah diganti dengan bas. Contoh 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Kira-kira paham? Nah, contohnya ini tadi 1, 2, 3 diganti bas, 4, 5, 6 diganti bas, 7, 8, 9 diganti bas. Dan itu dilakukan dengan cepat ya. Yang salah nanti akan ke belakang, kemudian membentuk barisan. Oke? Siap? Dimulai? Siap. Oke. Kelipatan 4 bas dari Lukman. 1, 2, bas. salah. Ayo ke belakang membentuk barisan. Kelipatan 5 bas dimulai dari Rama. 1, 2, 3, 4 bas. Ayo di depannya silakan mengambil undian. Di sini ambil salah satu. Nanti di sini ada gambar ya. Ada gambar paus dan singa. Ambil satu, jangan dibuka dulu. Silakan kembali ke tempat duduk. Lanjut. Ambil satu, jangan dibuka dulu. Oke, di situ ada gambar paus dan singa. Silakan dibuka. Yang mendapatkan gambar singa berkumpul dengan si Riki sama Lukman, silakan maju ambil LKPD-nya. Diambil 1 LKPD. Silakan dicermati dulu LKPD-nya. Ada lembar awal, lembar judul, kemudian ada kegiatan 1. Di situ berisi tentang langkah-langkah kegiatan. Tugas kalian hari ini adalah membuat diorama. Diorama itu adalah peraga ekosistem. Silakan diambil masing-masing peralatan. Oke, sudah mendapatkan bahannya semua ya? Bahan-bahannya sudah ada siap nomor? Nah, itu nanti kalian kerjakan, kalian buat proyek sesuai yang ada di kegiatan 1 LKPD-mu. Di situ diminta untuk membuat diorama ekosistem darat dan ekosistem air. Ya toh? Ya, silakan mengerjakan. Waktu Pak Eka beri waktunya 20 menit ya. Bisa dimulai dari sekarang. Saatnya meraih mimpimu, arahkan
kelompok singa sebelah kanan, kelompok paus sebelah kiri. Hati-hati ya. Sini. Yang satu. Yang lain. Nah, sekarang waktunya kalian untuk presentasi hasil dari proyek kalian dan diskusi kalian. Wakil dari kelompok paus dan singa. Mana dulu? Paus dulu. Oke, paus dulu. Siap, paus? Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari kelompok paus akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami membuat diorama ekosistem darat dan air. Diorama ekosistem darat yang kami buat terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah tanaman, ulat, ayam, rubah, dan harimau. Sedangkan komponen abiotik adalah udara dan darah. Di diorama yang kami buat terdapat beberapa makanan yaitu tumbuhan sebagai produsen dimakan oleh ulat sebagai konsumen tingkat 1, kemudian kita dimakan ayam sebagai konsumen tingkat 2, kemudian ayam dimakan rubah sebagai konsumen tingkat 3, kemudian rubah dimakan harimau sebagai konsumen tingkat 4. Harimau adalah konsumen tingkat tertinggi yang ada di rantai makanan. Kemudian diorama air yang kami buat terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotiknya adalah tumbuhan air, ikan, lobster. Komponen abiotik adalah air. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok paus. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok singa? Ya, silakan. Apa yang terjadi jika salah satu misalkan lupa dibunuh habis? Nah, apa yang terjadi? Ada yang tanya lagi. Apa yang terjadi jika salah satu habis? Kalau misalnya rubah dihabiskan atau punah, jadi membuat ayam dan ikan ulat semakin banyak sehingga akan membuat tanaman habis sehingga ekosistem akan menjadi terganggu. Nah, intinya adalah ekosistem akan terganggu. Contohnya tadi rubah akan habis, ya. Nah, sehingga ulat akan semakin bertambah banyak. Nah, bagus sekali kedua kelompok sudah presentasi, sudah menghasilkan produk bagus sekali. Coba Pak Eka lihat dulu. Untuk kelompok paus ini sudah bagus sekali, sudah lengkap. Kemudian untuk kelompok singa, untuk ekosistem airnya diberi lebih lagi ya, karena hanya ada 2 makhluk hidup di sini. Nah, bagus sekali, tapi tepuk tangan semua. Nah, kira-kira apa yang kalian rasakan dengan pembelajaran hari ini? Mengasihkan? Kira-kira apa yang membuat kamu senang? Kegiatan apa? Membuat dioramanya. Baik. Nah, mari kita simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini tentang apa tadi? Ekosistem. Ekosistem ada berapa? Ada 2. Ada ekosistem darat dan air. Nah, di dalam ekosistem terdiri dari makhluk hidup dan tak hidup, atau yang dinamakan biotik dengan abiotik. Nah, untuk ketua kelompok silakan masuk ke depan, silakan ambil asesmennya sini. Ya, Bapak Komisaris.
di sini ada soal evaluasi dan asesmen diri. Di soal evaluasi hanya ada 5 nomor, silakan kalian jawab. Diberi nama di atas ya, atas kiri. Kemudian jawabannya bisa di bawahnya. Setelah itu kalian isi asesmen diri atau self assessment. Silakan diisi dengan menggunakan centang saja yang sesuai. Untuk pengisian 5 menit cukup ya. Oke, 5 menit dimulai dari sekarang, silahkan dikerjakan. Oke, sudah 5 menit. Silakan ketua kelompok untuk mengumpulkan pekerjaannya ke depan. Ayo, ketua kelompok. Untuk pembelajaran hari ini, Mas Mada karena sudah aktif, hari ini saya beri reward bintang. Tepuk tangan. Nah, untuk Mas Vino karena masih kurang aktif, nanti di rumah kamu tugasnya adalah mencatat ekosistem yang ada di lingkungan ya, dikumpulkan besok. Oke, untuk besok kita akan mempelajari tentang piramida makanan. Hari ini kita tentang rantai makanan. Nah, besok kita teruskan pembelajaran kita dengan piramida makanan. Oke. Nah, untuk hari ini, untuk mengakhiri pembelajaran kita, silakan dipimpin berdoa ketua kelas. Ayo Mas Mada. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada kurang lebihnya Faika mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.